Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mel. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Meli juga? Baik? Alhamdulillah ini luar biasa hari ini. Iya, Bu Mel. Gimana Alhamdulillah. Ada apa ini? Ada apakah gerangan? Iya. Iya. Apa yang kita diskusikan hari ini? Ya baik Bu Mel. Jadi tujuan saya itu saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Meli, sharing dengan Bu Mel tentang hambatan saya untuk sebuah permasalahan yang ada di kelas saya, untuk menangani salah satu siswa yang ada di kelas saya, begitu Bu Mel. Iya. Gimana itu Bu kejadiannya? Jadi begini Bu Meli, saya mempunyai seorang siswa itu siswanya itu kalau menurut saya itu sedikit aneh sih, gitu. Aneh ya? Jadi iya, jadi sebenarnya ketika pembelajaran itu dia sedikit paham, kemudian dia juga mengikuti, hanya saja ketika dia itu sudah berinteraksi atau berkolaborasi dengan teman lainnya, dia itu memang tidak kelihatan sekali kegiatan atau keaktifannya, begitu. Contoh, ketika saya bentuk di dalam kelas, ketika pembelajaran itu saya bentuk dengan sebuah kelompok, siswa itu tidak mau aktif. Nah, ini ada salah satu peristiwa begini Bu Meli. Jadi ada beberapa kali saya itu menemukan siswa ini selalu menyendiri di luar sekolah, tepatnya di belakang sekolah, begitu Bu Meli. Jadi pertama itu saya tidak tahu, kebetulan yang melihat itu ada gini, peristiwanya itu siswa saya kan pulang jam 12.30. Iya, Nah, setelah pulang 12.30 kan sekolah sudah sunyi. Jadi saya pikir semua anak-anak itu sudah pada pulang, tapi ternyata sampai 1:30 siang itu ada ibunya itu datang ke sekolahan. Nah, itu mencari siswa tersebut, mencari putranya. Nah, saya kan kebingungan Bu Mel. Jadi saya pikir anak ini kemana begitu, atau mungkin bermain, atau mungkin dia mampir ke tempat saudaranya, atau gimana. Saya jadinya bingung. Nah, kemudian setelah dihubungi saudaranya, kemudian dicari di sekeliling sekolah, ternyata tidak ada. Tapi tiba-tiba ketika ada penjaga sekolah kebetulan sedang membersihkan sekolah, kemudian mau membuang sampah, itu kan pengumpulan sampah ada di belakang sekolah Bu Mel. Nah, itu tiba-tiba anak itu di situ, iya. Nah, iya. Yang duduk sendiri, tapi iya sendirian. Jadi tidak ada, maksudnya, tapi seperti seperti tidak ada masalah begitu. Jadi dia santai malah duduknya di situ. Nah, kemudian setelah itu kan, jadi saya panggil, saya ajak ke kantor, saya ajak ngobrol. Tapi anaknya itu malah tidak mau cerita Bu Meli, ada apa. Hanya dia bilang hanya malu begitu. Ada apa? Malu, iya. Gitu, iya malu katanya. Dia cuman begitu Bu Mel. Jadi gimana ya, maksudnya anak ini ada apa sebenarnya, begitu Bu Meli. Satu anak itu ya Bu? Iya, satu anak. Iya, satu sendiri. Itu kelas berapa ya Bu? Mohon maaf. Itu kelas 5 Bu Mel. Termasuk sudah besar ya anak. Iya, sudah besar, iya. Untuk berdialog sudah. Oh, dari tadi, maksudnya dari apa yang tadi Bu Eli ceritakan, kondisi anak yang seperti itu tadi, kira-kira Bu Eli mengamati enggak itu penyebabnya apa itu? Setelah itu, penyebabnya apa kira-kira? Kalau untuk sementara ini penyebab pastinya memang laki
komentari Bu Mel, hanya dari beberapa peristiwa ternyata setelah saya amati itu ternyata dia itu setiap kali saya dalam pembelajaran saya itu saya pakai saya bentuk kelompok itu tuh selalu begitu. Ini sudah 3 kali saya amati begitu. Karena ketika tidak dengan kelompok, misalnya saya suruh maju begitu, dia mau maju Bu Meli. Contoh pelajaran matematika saya tunjuk maju, dia mau. Tapi ketika saya bentuk kelompok, dia itu memang kelihatan diam. Kemudian kelihatan sekali pasif dalam kelompoknya begitu. Dan terus gimana ya? Ketika saya setelah kelompok saya coba nanti siang saya lihat dan ternyata begitu Bu Meli. Itu menurut Bu Eli, muridnya Bu Eli itu secara akademis gimana? Atau mungkin baik secara akademisnya, secara kemampuan bersosialnya itu seperti apa Bu? Baik Bu Mel, kalau secara kemampuannya itu ya mohon maaf kalau anak itu kan memang tidak ada yang bodoh, hanya memang mungkin di bawah rata-rata. Nah, hanya sosialnya juga namanya anak pendiam jadi memang berkurang Bu Mel. Seperti itu ya. Berarti selama ini sudah 3 kali Bu Eli mengamati ya kejadian itu ya? Iya betul. Terus dari yang Bu Eli amati itu, murid Bu Eli itu ketika misalkan dalam kelompok itu sebetulnya dia itu bergabung dengan kelompok itu karena temannya meminta atau karena memang Bu Eli yang menyuruh kamu bergabung ke sana? Baik Bu Meli, kalau tentang pembentukan kelompok saya itu memakai beberapa cara, beberapa metode. Yang pertama saya tunjuk dan ternyata itu tidak berhasil dan anak itu dikucilkan, jadi tidak dimasukkan ke dalam kelompok. Kemudian yang kedua saya itu menyuruh sesuai dengan kemauan anak, maksudnya sesuka hati anak mau yang mana, yang penting dalam kelompok itu kan tidak harus sama jumlahnya begitu. Tetapi ternyata anak tersebut juga tidak ada yang mau diikuti. Akhirnya saya masukkan ke dalam kelompok dan saya juga memberikan pengertian bahwa semua teman itu sama begitu. Akhirnya mereka mau menerima. Tetapi dengan itu tadi setelah kegiatan kelompok dia jadi menyendiri begitu. Mungkin bagaimana dia merasakan bagaimana sama teman-temannya itu juga saya masih mengamati. Berarti kondisi yang muridnya Bu Eli tadi yang disampaikan oleh Bu Eli sudah tahu gitu ya penyebabnya apa, terus Bu Eli juga tahu bagaimana responnya, sudah disampaikan tadi respon teman-teman terhadap anak-anak itu. Terus kira-kira dari tadi yang sudah Bu Eli punya, data-data yang sudah Bu Eli punya tentang anak itu, Bu Eli punya rencana apa ya untuk menyelesaikan masalahnya muridnya Bu Eli itu? Baik Bu Meli, jadi untuk situasi yang seperti ini rencana saya itu pertama saya akan memanggil orang tuanya, mungkin ibunya begitu, karena memanggil anak itu saya sudah, dan itu mungkin saya kurang mendapat banyak informasi dari anak tersebut. Jadi saya rencana mau memanggil orang tuanya, saya akan menggali ternyata apa sih sebenarnya permasalahan, mungkin ada masalah bawaan dari rumah atau mungkin ada latar belakang yang belum saya ketahui begitu Bu Meli. Oh gitu, berarti berencana memanggil orang tua ya untuk itu ya, mengklarifikasi kondisi anak, seperti itu Bu Eli? Iya benar. Oke, kira-kira kapan itu Bu Eli berencana memanggil ibunya anak? Baik, rencananya kan sekarang kan lagi asas mati. Jadi rencana setelah asas nanti saya akan memanggil ibunya atau orang tuanya untuk saya mintai keterangan agar mudah-mudahan saya mendapatkan solusi terbaik, mendapatkan jawaban-jawaban yang bisa merubah
siswa tersebut menjadi lebih baik lagi di semester berikutnya gitu Bu Meli. Gitu. Ya, itu bagus sekali Bu Eli rencananya. Tinggal nanti dilaksanakan eksekusinya. Kapan tadi eksekusinya ya Bu? Maksudnya nanti ketika bertemu dengan orang tua minggu depan ya tadi kayaknya. Iya, rencananya begitu setelah ASA selesai Bu. Iya. Iya. Begitu Bu Eli, luar biasa solusi yang sudah disampaikan oleh Bu Eli. Semoga dilaksanakan ya, benar-benar dilaksanakan dan itu akan mendapatkan hasil insya Allah. Iya, terima kasih. Ya, insya Allah itu nanti terselesaikan. Semoga seperti itu karena kita berkolaborasi dengan orang tua. Itu saja Bu Eli. Nanti saya tunggu kabarnya lagi setelah bertemu dengan orang tua. Ya, semoga menjadi jalan yang terbaik. Iya, terima kasih Bu Meli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Meli hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa ini. Agak pusing-pusing. Iya, semangat tetap semangat Bu Meli. Ya, insya Allah. Iya, maaf Meli, ini saya mau bertanya dengan Bu Meli. Saya dengar-dengar Bu Meli ada sebuah permasalahan. Nah, saya ingin tahu kemarin melalui yang Bu Meli kabarkan ke saya. Jadi saya ini semangat antusias ini pengen tahu kan. Sebenarnya ada apa yang menjadi permasalahan atau yang mengganjal Bu Meli sehingga Bu Meli memanggil saya untuk bercerita begitu Bu Meli. Iya, terima kasih Bu Eli. Ya Allah, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bu Eli. Saya itu ada masalah Bu Eli. Jadi saya butuh sharing dengan teman dan saya butuh mendapatkan solusi dari masalah yang saya temui di kelas saya. Ya, sebenarnya masalah ini sudah lama gitu ya. Jadi, tapi saya selama ini memandang itu belum jadi masalah besar gitu dan masih bisa saya handle gitu ya. Tapi akhir-akhir ini sudah banyak yang protes ke saya. Gitu. Jadi kondisinya seperti ini Bu Eli. Jadi di kelas 8B itu ada satu anak yang luar biasa. Dia mungkin kalau bisa saya simpulkan dan kelihatannya memang dari hasil pengamatan saya, dia itu anak yang kinestetis. Tidak pernah bisa diam Bu Eli. Jadi dari 32 anak itu satu anak itu tidak bisa diam. Jadi selama pembelajaran saya di kelas bisa dia 3 kali atau 4 kali ganti tempat duduk gitu. Dan dia akan mesti saya selalu mendengar suaranya seperti itu. Entah dia bercerita dengan teman atau apa gitu. Nah, akhir-akhir ini teman-temannya sudah pada mengeluh gitu dengan keberadaan dia yang seperti itu, mereka merasa terganggu. Kalau dulu enggak, mungkin karena momennya juga mereka mulai fokus dengan persiapan SAS gitu ya. Jadi ketika ada saja yang mengganggu ke konsentrasi, mereka terus mengeluh. Jadi seperti pertemuan kita kali ini, saya ingin mendapat solusi Bu Eli, bagaimana saya menyikapi masalah itu, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah dengan win-win solution, baik bagi si anak itu yang namanya Iqbal ya, baik Iqbal dan teman-teman sekelasnya seperti itu. Saya berharap mereka semua merasa nyaman di kelas saya, dan saya juga berharap si anak Iqbal itu tidak merasa saya kok seperti ini kayak gitu enggak, tapi dia dengan saya berbincang-bincang dengan Bu Eli ini, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi yang tentu saja harapan saya win-win solution untuk kita semua. Itu Bu Eli. Oh ya, baik Bu Mel. Jadi menurut cerita Bu Mel tadi nih, anak itu intinya anak yang sangat aktif ya, hiperaktif. Nah dari beberapa kejadian, maksudnya mungkin bahkan yang ngendikannya Bu Meli tadi bahwa anak itu bahkan hampir setiap hari Bu Meli mendengarkan ceritanya. Nah
dari peristiwa itu, dari pengamatan itu, apakah Bu Meli sudah menggunakan beberapa metode untuk mencoba bagaimana menangani siswa tersebut atau belum? Ya, selama ini yang saya lakukan itu saya pendekatan individu ya, pendekatan personal ke anaknya. Karena anaknya memang dia kalau saya bisa melihat ini saya lihat itu dia tidak bisa diam gitu. Dan efeknya itu dalam memahami materi pun akhirnya ada sedikit sering terjadi miss gitu ya, karena dia tidak bisa diam. Terus dengan model, jadi gini, saya merasa dia itu kinestetis gitu ya, tapi saya ketika melihat dia seperti itu, dia belum bisa memahami materi sepenuhnya. Jadi mungkin ada miss gitu ya dalam dirinya. Kalau memang dia model gaya belajarnya kinestetis, tentunya dia mungkin tetap bisa paham. Jadi mungkin ada sesuatu di dalam dirinya, atau mungkin ada kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si anak itu gitu. Nah, ini yang jadi PR buat saya. Saya bisa biasa yang saya lakukan itu saya pendekatan personal. Terus saya juga kadang kalau memang tingkat bukan tingkat mengganggu ya, tingkat mobilitas dirinya itu sudah sangat mengganggu teman-temannya, itu biasanya teman-teman ke saya bilang, Bu Meli itu seperti ini gitu ya. Tapi kalau memang tingkat mobilitasnya dia belum mengganggu, teman-temannya masih tetap enjoy saja, maka akan saya biarkan. Yang penting saya senantiasa ngecek ke dia, paham enggak kamu, seperti itu kan. Terus ketika dia maju misalkan ke saya bertanya dan sebagainya, itu pun memang bagi saya dalam menulis pun anaknya itu kadang segelemnya dewe itu, bahasanya segelemnya dewe. Jadi kadang ini tulisan apa gitu kan, tolong perbaiki lagi, kamu lebih fokus ketika kamu menulis biar kamu bisa lebih paham, saya bilang gitu. Harus pelan sekali terus. Tapi memang bagaimana semangat dia untuk belajar juga luar biasa itu ya. Jadi ketika misalkan pernah itu ya, dia bisa tiba-tiba duduk di depan papan tulis gitu ya, memperhatikan tulisan saya, terus nanti tanya per langkah, ini apa Bu, ini apa Bu, ini apa, seperti itu. Jadi seperti itu Bu Eli anaknya. Mungkin Bu Eli bisa membayangkan bagaimana di kelas itu satu orang fit 31 orang ya, bukan melawan ya, luar biasa ya. Dan itu tidak di pelajaran saya saja Bu Meli. Jadi ternyata dia sampai bilang ke saya, Bu Meli, tidak ada guru yang tidak kenal saya, semua guru itu kenal saya, katanya. Iya, terkenal karena kamu unik, saya bilang. Itu Bu Eli. Jadi sama ini saya masih baru tataran pendekatan personal, ngobrol. Ya, cuma akhir-akhir ini memang teman-temannya banyak yang protes gitu. Jadi saya mulai ini ternyata sudah mulai mengganggu ini ya. Iya. Bagaimana lagi nih cara saya? Iya, jadi teman-temannya itu juga sudah mulai sangat terganggu ya Bu Mel ya, teman-teman dalam kelasnya itu. Terus di dalam akademiknya sendiri siswa tersebut bagaimana Bu Mel? Maksudnya ketika mungkin kalau ulangan lah, hasil ulangannya bagaimana, atau mungkin tes formatifnya menurut Bu Meli bagaimana? Untuk secara kesiapan belajar, secara akademis itu memang kalau boleh kalau di pengelompokan itu kurang paham ya, masih di kelompok yang kurang paham. Jadi kadang ada konsep yang dia memang betul, tapi dia tidak menyeluruh gitu ya. Konsepnya itu ya kalau saya mengelompokkan itu kurang paham. Ya untuk hasil asesmennya, kalau sumatif selalu dalam pengalaman ini selalu karena yaitu tadi mungkin dia dalam merekam dalam proses ini mendokumentasikan materi misalkan dari catatannya, dari apa itu semaunya sendiri. Kalau kita lihat catatannya itu luar biasa banget itu. Saya sampai ini tulisan apa ya Mas? Kamu bisa baca enggak? Bisa Bu gitu kan. Ya sekarang kan bisa, wong baru saja nulis. Tapi besok kalau pas asesmen sumatif kamu belajar masih ingat enggak ini tulisan apa? Dia paling ketawa-ketawa. Dan kalau misalkan dia mau itu kayaknya juga bukan di level yang rendah ya, kemampuan akademisnya ya rata-rata lah. Cuma karena seperti itu, karena kurang fokus dalam pelajaran, dan mungkin ada yang miss tadi. Dia mungkin seharusnya dia duduk tenang tapi dia harus
sana kemari, tidak fokus seperti itu. Iya. Ya berarti intinya dia itu sebenarnya anak yang bisa lah ya Bu, dikatakan mungkin bisa ketika anak itu memang mempunyai kemauan yang keras ya. Nah, itu menurut ceritanya Bu Meli tadi bahwa Bu Meli sudah melakukan pendekatan secara individu. Nah, terus rencana selanjutnya nih Bu Meli untuk kedepannya kira-kira untuk yang akan dilakukan Bu Meli kepada siswa tersebut kira-kira bagaimana Bu Meli setelah mungkin melakukan pendekatan individu sudah, nah kemudian kira-kira ada perubahan apa tidak, terus untuk rencana selanjutnya nih Bu Meli kira-kira apa? Untuk rencana selanjutnya saya kembali sebenarnya ingin menyelami pribadi dia gitu ya. Saya ingin bekerja sama dengan wali kelas mungkin itu ya. Saya ingin mengkomunikasikan ternyata keberadaan Iqbal itu namanya itu ya. Iqbal itu sudah di akhir-akhir ini sudah mulai mengganggu temannya. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelas untuk menyelesaikan ini karena saya pendekatan secara pribadi juga sudah pernah saya lakukan gitu ya. Tapi memang harus rutin kelihatannya. Itu mungkin yang pertama akan saya rutinkan gitu ya. Mungkin menyapa dia dulu dalam pembelajaran. Mungkin bisa jadi kalau saya bisa meraba-raba ada kebutuhan dasar kasih sayang atau apa mungkin yang belum terpenuhi. Jadi saya akan berusaha dalam pembelajaran saya akan menyapa dengan memanggil namanya mungkin seperti itu. Terus tetap melakukan pendekatan personal untuk mengendalikan aktivitasnya sehingga teman-temannya tidak terganggu. Tapi saya juga tetap harus menjaga perasaan dia agar tidak merasa dikucilkan oleh teman-temannya gitu ya, dan seperti itu Bu Eli. Dan tentu saja yang ketiga itu saya ingin berkolaborasi dengan wali kelas lah, setidaknya wali kelas saya akan berkomunikasi dengan wali kelas. Oh ya, karena Bu Meli ini itu ya guru mapel, jadinya memang berkolaborasi dengan wali kelas begitu. SMP Bu Eli, saya SMP guru mapel. Ya, sungguh luar biasa Bu Meli. Terus kira-kira untuk itu akan dimulai kapan ini Bu Meli? Apakah dalam waktu dekat atau mungkin beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi nih Bu Meli? Ya, itu mungkin semester baru ya Bu Eli ya. Kita ini kan pekan ini SAS gitu nggih. Pekan ini SAS. Setelah itu jeda tengah semester, setelah SAS kegiatan kita fokus ke persiapan raport. Terus anak-anak juga ada kegiatan, kita tidak pembelajaran di kelas gitu. Kelihatannya itu kelas meeting kalau nggak salah, jadi tidak ada pembelajaran dengan matematika. Jadi mungkin saya akan memulainya semester awal besok, semester 2 mulai. Iya. Tapi untuk komunikasi dengan wali kelas sudah kita sering ngobrol. Ya, tetap seperti itu. Tapi untuk pendekatan personalnya secara ini yang di dalam kelas itu ya. Kalau di luar kelas ya unik sekali, dia setiap melihat saya mesti menyapa kali gitu. Pokoknya anaknya bisa dibayangkan seperti itu lah. Seperti itu Bu ya. Jadi kalau untuk yang komunikasi dengan wali kelas saya akan ya insidental lah, ketika itu sekarang pun saya sudah sering cerita gitu ya. Terus untuk paling yang besok mulai semester awal pelajaran di semester 2 mungkin yang ketika di kelasnya nanti bersama teman-teman. Iya, luar biasa sekali ya Bu Meli. Sudah melakukan pendekatan kemudian rencananya itu sudah bagus sekali dengan berkolaborasi terlebih dahulu dengan wali kelasnya. Jadi tidak langsung kepada wali siswanya. Baik Bu Meli, mudah-mudahan apa yang menjadi rencananya Bu Meli kemudian menertibkan anak tersebut mudah-mudahan berhasil mendapatkan hasil kolaborasi dengan wali kelas yang baik sehingga menghasilkan hasil yang sangat memuaskan juga baik buat Bu Meli maupun buat peserta didik Bu Meli. Nah, terima kasih Bu Eli. Sudah saya tunggu Bu Eli. Bu Meli, saya tunggu kabar selanjutnya Bu Meli. Iya. Insya Allah nanti saya ngabari lagi Bu Eli hasilnya. Terima kasih. Perlu ada coaching lanjutan mungkin. Iya, terima kasih Bu Meli. Sekian dulu saya akhiri Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.